Coba, bayangkan Anda ini adalah seorang CEO, tapi bukan sekedar CEO perusahaan biasa. Anda memimpin imperium terbesar dan paling agresif di muka bumi. Wah, ini posisi yang cukup menegangkan ya. Sangat menegangkan. Wilayah kekuasaan Anda ini membentang sangat luas. Nyaris tidak masuk akal lebarnya. Dari ujung Spanyol di barat, terus sampai menyentuh perbatasan India di timur. Dan saya tebak, cara untuk mempertahankan wilayah seluas itu pasti bukan dengan negosiasi damai. Tepat. Selama hampir 100 tahun, strategi utama organisasi Anda ini cuma satu. Ekspansi militer. Taklukkan tanah baru, perlebar batas wilayah, terus ulangi lagi dari awal. Ya, pada dasarnya sebuah mesin perang raksasa kan? Betul sekali. Tapi suatu hari, Anda mengumpulkan para jenderal terbaik Anda di satu ruangan. Dan Anda bilang, oke, cukup, hentikan semua penaklukan. Letakkan pedang kalian. Tunggu, berhenti begitu saja? Berhenti total. Anda bilang, mulai hari ini, kita akan menghabiskan anggaran negara untuk beli buku. Kita akan menerjemahkan naskah kuno dan mempekerjakan para ilmuwan. Kalau kita melihatnya dari kacamata kepemimpinan abad pertengahan, itu terdengar seperti keputusan bisnis yang sangat-sangat buruk. Ah iya, sangat tidak logis kan? Betul. Atau paling tidak, itu adalah resep yang paling ampuh untuk memicu kudeta militer dari jenderal-jenderal Anda tadi. Persis. Anda pasti akan dianggap benar-benar sudah hilang akal sehat. Maksud saya, kenapa menghentikan mesin perang yang jelas-jelas sedang menang terus? Iya, kenapa repot-repot memutar haluan kalau sistem yang ada sudah menguntungkan secara teritorial? Nah, tapi percaya atau tidak, itulah pergeseran epik yang benar-benar terjadi pada abad ke-8, persisnya di jantung Timur Tengah. Dan itulah yang akan jadi fokus penelusuran mendalam kita kali ini. Dan ini transisi yang dampaknya masih kita rasakan sampai detik ini ya. Sangat. Jadi, selamat datang di diskusi kita hari ini. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, entah Anda lagi menyetir, berolahraga, atau mungkin cuma lagi bersantai di rumah, misi kita hari ini sangat jelas. Kita akan membongkar salah satu transisi paling radikal dalam sejarah peradaban. Betul? Kita akan membedah bagaimana sebuah imperium kuno bisa bertransformasi dari sekedar mesin perang penakluk menjadi semacam inkubator riset dan pengembangan global. Inkubator yang nantinya meletakkan fondasi buat dunia modern Anda hari ini. Dan sumber yang memandu kita hari ini memberikan landasan faktual yang sangat kuat. Sumber ini benar-benar memperlihatkan bagaimana transformasi itu dieksekusi secara nyata di lapangan. Iya, dan saya sangat suka sumber kita kali ini. Kita mengambil materi dari sebuah makalah akademik yang masih sangat segar. Baru saja diterbitkan pada April 2025 ini oleh Umi Nasihah. Judulnya Sejarah Peradaban Islam Dinasti Abbasiyah kan? Tepat sekali. Dan ada satu detail kecil tapi menurut saya sangat menarik di halaman depan jurnal ini. Di sana itu terpampang jelas logo Open Access atau akses terbuka. Ah iya, sebuah detail modern yang sebenarnya itu sangat menggemakan nilai-nilai dari masa lalu yang akan kita bahas ini. Sepenuhnya setuju. Waktu saya lihat logo Open Access itu, saya langsung mikir, wah, ini puitis banget ya. Karena akses terbuka itu adalah inti dari pergerakan mereka. Iya, bagi Anda yang terbiasa cari informasi di internet, akses terbuka terhadap ilmu pengetahuan itu kan hal biasa. Tapi demokratisasi pengetahuan semacam inilah yang diperjuangkan mati-matian oleh dinasti Abbasiyah berabad-abad lalu. Mereka itu pada dasarnya adalah pelopor gagasan bahwa sains dan filosofi itu tidak boleh dikurung di balik tembok istana. Betul, penemuan tidak boleh dimonopoli cuma oleh kaum bangsawan. Nah, makalah ini melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merangkum transisinya tanpa bikin kita tenggelam dalam rentetan tahun yang membosankan. Penulisnya menyajikan struktur historisnya dengan sangat rapi. Jadi peradaban Islam itu awalnya dipersatukan pada abad ke-7. Lalu masuklah era dinasti Umayyah ya? Iya, Umayyah ini berkuasa dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan dinasti Umayyah inilah yang merepresentasikan fase ekspansi militer yang Anda sebutkan di analogi awal tadi. Kalau kita pakai analogi startup teknologi zaman sekarang nih, dinasti Umayyah ini adalah fase di mana perusahaan lagi bakar uang besar-besaran untuk akuisisi pengguna secara agresif. Mereka terus-terusan memperluas pangsa pasar geografisnya. Betul sekali. Tapi pada tahun 750 Masehi terjadi pergantian kepemimpinan. Abu al-Abbas as-Saffah mendirikan dinasti Abbasiyah. Kepemimpinan berganti dan otomatis visi perusahaannya juga diputar 180 derajat. Ya, mereka masuk ke fase riset dan pengembangan tadi. Umi Nasihah di jurnalnya menyebut fase awal Abbasiyah ini sebagai masa integrasi.
di mana mereka mulai merangkul budaya luar, terutama pengaruh Persia. Dan pergeseran paradigma dari pedang ke pena ini adalah salah satu momen paling krusial dalam geopolitik dunia. Tunggu sebentar. Saya harus menghentikan Anda di sini. Silahkan, ada bagian yang mengganjal? Ada. Karena disinilah saya mulai merasa agak skeptis waktu baca sumber kita. Saya paham kalau narasi tentang buku dan ilmu pengetahuan ini kedengarannya sangat romantis. Tapi kan kita lagi bicara soal perpolitikan abad pertengahan yang brutal. Oke, mari kita urai ini. Apa yang membuat Anda skeptis? Gini, apakah memutar kemudi menuju integrasi budaya ini murni karena para khalifah tiba-tiba jadi kutu buku pecinta damai? Atau jangan-jangan ini sebenarnya murni strategi bertahan hidup? Pertanyaan yang sangat valid. Maksud saya, Anda kan nggak mungkin bisa mengontrol wilayah yang membentang seluas itu cuma dengan naruh tentara di setiap perempatan jalan, kan? Itu pertanyaan kritis yang sangat tajam. Dan kenyataannya memang jauh lebih pragmatis dari sekedar, oh kita cinta ilmu pengetahuan. Nah, kan, pasti ada utang di balik batu. Anda harus melihatnya dari kacamata manajemen krisis sebuah negara. Mengontrol wilayah yang membentang dari Afrika Utara sampai ke perbatasan Tiongkok dengan kekuatan militer absolut, itu adalah mimpi buruk logistik. Biayanya pasti terlalu mahal ya. Mari kita buat mereka merasa memiliki kerajaan ini. Jadi ini pada dasarnya cara untuk melunakkan musuh dari dalam. Dan kalau saya baca di makalahnya, langkah fisik pertama yang mereka lakuin buat ngebuktiin perubahan strategi ini tuh dengan mindahin ibu kota negara. Tepat sekali. Pada masa Khalifah kedua, yaitu Al-Mansur, mereka memindahkan pusat kekuasaan. Dari Al-Hashimiyah, yang masih kental nuansa militarisme lamanya, Kemana mereka pindah? ke sebuah kota yang benar-benar baru dibangun dari nol, yaitu Baghdad. Oh, jadi Baghdad ini kota baru ya? Betul. Dan ini adalah pesan politik yang sangat jelas kepada dunia. Membangun Baghdad itu bukan sekedar proyek properti biasa. Ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa era peperangan tanpa akhir sudah usai. Dan era pembangunan peradaban baru saja dimulai. Oke, tapi ini membawa kita ke sebuah realitas praktis. Sesuatu yang menurut saya sering banget diabaikan dalam buku-buku sejarah. Realitas soal apa itu? Uang. Kita kan sering disuguhi cerita tentang betapa megahnya Baghdad, betapa hebatnya perpustakaan mereka. Tapi mari kita realistis sejenak. Oke. Anda memindahkan ibu kota ke lokasi baru. Anda bangun kota raksasa dengan tata letak melingkar yang rumit. Anda mulai mendanai ribuan ilmuwan, penerjemah, filsuf elit. Itu semua kan butuh uang yang jumlahnya nggak masuk akal. Tentu saja, biayanya luar biasa besar. Nah, saya baca di makalah ini, pada awal pemerintahan Al-Mansur, ekonomi Daulah Abbasiyah itu sebenarnya lagi nggak baik-baik saja. Jadi pertanyaannya, dari mana uangnya berasal? Itu poin yang sangat penting. Iya kan? Anda nggak mungkin bisa mendanai R&D kelas dunia kalau kas negaranya kosong melompong. Nah, disitulah letak kejeniusan Al-Mansur. Bukan cuma sebagai pemimpin spiritual atau komandan politik, tapi sebagai seorang arsitek ekonomi makro. Maksudnya gimana? Dia nemu tambang emas atau apa? Bukan tambang emas. Waktu dia memilih lokasi untuk Baghdad, dia itu nggak milih lokasinya di tengah gurun cuma karena pemandangannya bagus. Dia memposisikan kota itu persis di tepian Sungai Tigris. Oke, Sungai Tigris. Terus hubungannya sama uang apa? Bagi Al-Mansur, sungai itu bukan sekedar sumber air bersih buat mandi warganya. Dia melihat Sungai Tigris sebagai sebuah jalan tol antar benua. Tolong jelaskan mekanismenya di sini. Gimana ceritanya sebuah sungai bisa bikin mereka cukup kaya buat mendanai kebangkitan sains global? Kalau dibayangkan sepintas memang terdengar sederhana ya. Iya, kedengarannya kayak penyederhanaan yang berlebihan. Bagaimana air sungai berubah jadi emas buat membiayai perpustakaan raksasa? Mari kita bedah logistiknya. Pada abad ke-8 itu, Baghdad diposisikan persis di titik buta strategis perlintasan global. Sungai Tigris ini menghubungkan mereka secara langsung ke rute maritim di Teluk Persia dan Samudra Hindia. Oh, jadi akses langsung ke lautan ya? Betul. Dan di saat yang sama, kota ini jadi pintu gerbang menuju rute perdagangan darat Jalan Sutra yang sangat legendaris itu. Wah, posisi yang sangat strategis. Al-Mansur menyulap sungai itu jadi pusat aktivitas pelabuhan ekspor dan impor yang belum pernah ada bandingannya saat itu. Kapal-kapal bawa sutra dan porselen dari Tiongkok. Terus bawa gandum dari Armenia juga kan? Iya, lalu rempah-rempah dari India dan barang mewah dari Mesopotamia. Intinya, semua komoditas dunia itu melewati pelabuhan Baghdad. Biarkan
Saya bikin analogi modern buat Anda yang lagi dengerin supaya skalanya lebih gampang kebayang. Boleh, silahkan. Jadi Baghdad pada masa itu tuh pada dasarnya beroperasi kayak pusat logistik raksasanya Amazon hari ini ya. Segala macam barang dari seluruh dunia masuk, disortir, didistribusikan. Dan setiap kali barang itu singgah, negaranya menarik pajak dan keuntungan. Analogi Amazon itu sangat sempurna. Jadi Baghdad benar-benar jadi pusat distribusi dunia kuno dong. Tepat. Dan ketika Anda jadi penguasa rute perdagangan tunggal untuk separuh belahan bumi, perputaran uang yang terjadi di kota Anda itu jadi masif banget. Dampaknya pasti terasa langsung ke masyarakat ya. Sangat cepat. Kehidupan rakyat jadi makmur dan kas negara tiba-tiba meledak saking banyaknya pemasukan. Oke, itu masuk akal. Tapi di sini ada satu perbedaan yang mengejutkan saya. Perbedaan apa itu? Kalau imperium kuno itu tiba-tiba nemu sumber kekayaan sebesar itu, biasanya nih ya, kaum elitnya bakal menghamburkan uang itu buat memperbesar militer mereka lagi. Atau ya bangun istana berlapis emas buat gaya-gayaan lah. Iya, itu memang tren penguasa zaman dulu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kekayaan dari pajak logistik sungai ini bisa malah dialihkan jadi fasilitas intelektual? Jawabannya ada pada stabilitas. Karena stabilitas ekonomi itu memberikan sesuatu yang sangat langka bagi para pemimpin politik. Yaitu? Kebebasan untuk berpikir jangka panjang. Ketika perut rakyatnya sudah kenyang, ketika nggak ada lagi tekanan ekonomi darurat, barulah khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan kemudian putranya Al-Ma'mun bisa melakukan hal yang radikal. Radikal dalam artian mengalokasikan dana ya? Betul. Mereka secara sadar mengalokasikan persentase yang luar biasa besar dari, katakanlah APBN negara mereka, secara khusus untuk mendanai proyek-proyek sains. Wow, jadi pengetahuan itu dianggap setara dengan infrastruktur fisik. Persis, mereka menjadikan pengetahuan sebagai aset infrastruktur berharga, sama pentingnya dengan membangun pelabuhan atau melatih militer. Dan wujud fisik paling epik dari kebijakan APBN tak terbatas ini adalah lembaga legendaris yang kita kenal dengan nama Bait al-Hikmah. Atau rumah kebijaksanaan. Lembaga yang sangat ikonik. Kalau kita balik ke analogi teknologi tadi, buat saya, Bait al-Hikmah ini kayak fasilitas Google X atau inkubator riset rahasianya Silicon Valley versi abad pertengahan. Makalah ini menyoroti bagaimana Bait al-Hikmah menampung proyek asimilasi budaya terbesar yang pernah ada. Skalanya memang sangat menakjubkan kalau kita telusuri. Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun itu rutin mengirimkan utusan-utusan ke perbatasan dunia. Cuma buat nyari buku ya? Iya, seringkali dengan dana penuh dari negara cuma untuk mencari naskah kuno. Mereka bawa pulang literatur dan filsafat dari peradaban Persia. Terus bawa ahli kedokteran dan rumus matematika dari India juga. Betul, termasuk menyisir sisa-sisa reruntuhan demi mendapatkan pemikiran filsafat dari Yunani kuno. Semuanya diangkut kembali ke Baghdad. Tapi, ini memunculkan pertanyaan kritis lagi di benak saya. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Bagaimana itu? Menerjemahkan karya dari bahasa asing itu memang luar biasa. Tokoh seperti Al-Hajjaj bin Yusuf kan dipuji karena menerjemahkan buku-buku Euclides dan Ptolemy. Tapi apakah mereka ini sekedar jadi mesin fotokopi peradaban kuno? Mesin fotokopi maksudnya bagaimana? Maksud saya gini, kalau saya menyalin buku resep masakan Prancis, terus saya terjemahin ke bahasa Indonesia, itu kan nggak bikin saya otomatis jadi koki yang inovatif kan? Saya cuma penerjemah aja. Analogi yang menarik. Nah, apakah dinasti Abbasiyah ini pada dasarnya cuma sekedar menyalin dan numpukin karya Yunani sama India di rak perpustakaan mereka? Itu adalah kesalahpahaman historis yang sangat sering terjadi dan penting banget buat kita luruskan di diskusi kita kali ini. Oke, jadi jawabannya bukan sekedar menyalin. Sama sekali bukan. Menjadi sekedar pelestari buku atau mesin fotokopi itu adalah hal terakhir yang mereka lakuin. Penerjemahan itu cuma tahap prasyarat awal. Lalu di mana letak inovasinya? Kejeniusan sesungguhnya dari Bait al-Hikmah ini terletak pada bagaimana mereka mengaplikasikan dan, nah ini mekanisme terpentingnya, bagaimana mereka menyintesis pengetahuan tersebut. Menyintesis? Coba tolong jelaskan lebih detail, bagaimana tepatnya proses menerjemahkan buku Euclid itu bisa berubah jadi sebuah inovasi baru yang mutakhir? Tentu, mari kita ambil contoh penciptaan cabang matematika baru oleh ilmuwan ikonik mereka, yaitu Al-Khawarizmi. Ah, sang bapak Al-Jabar. Benar. Pada masa itu, lewat proyek penerjemahan, para sarjana di Bait al-Hikmah mulai mempelajari geometri dari orang-orang Yunani.
Geometri Yunani ini sangat luar biasa dalam hal logika spasial. Tapi ada kelemahannya. Ada. Sistem penomoran Yunani itu sangat rumit dan nggak efisien buat perhitungan kompleks. Nah, di sisi lain, dari naskah-naskah India yang mereka bawa, mereka menemukan inovasi yang beda lagi. Apa inovasi dari India itu? Konsep angka 0 dan sistem angka 1-9 yang jauh lebih simpel. Oh, wow. Saya mulai melihat benang merahnya sekarang. Jadi mereka punya dua perangkat terpisah dari dua ujung dunia yang berbeda. Persis, karena perpustakaan di Baghdad ini adalah titik lebur berbagai budaya, Al-Khawarizmi bisa duduk tenang dan menelaah kedua sistem tersebut secara bersamaan. Dia menggabungkan keduanya. Iya, dia mengambil fondasi logika dari metode Yunani, lalu menyuntikkannya dengan sistem angka India yang jauh lebih praktis itu. Hasil perpaduan atau sintesis inilah yang memungkinkan dia memformulasikan solusi matematis baru. Sesuatu yang sebelumnya sama sekali nggak terpikirkan ya? Betul, dia menciptakan disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, yaitu aljabar. Anda nggak mungkin bisa menemukan aljabar cuma dengan memfotokopi naskah Yunani, kan? Pastinya nggak bisa. Anda harus paham mekanismenya, membongkarnya, lalu merakitnya kembali pakai alat dari kebudayaan lain. Itu adalah contoh mekanisme sintesis yang luar biasa jernih. Mereka nggak cuma numpuk informasi, tapi mereka merekayasa silang informasi itu. Dan ini nggak cuma terjadi di matematika aja kan? Makalah Umi Nasihah ini juga menyoroti bidang astronomi. Benar sekali. Ada seorang ilmuwan bernama Al-Faraji yang spesifik disebut di sana. Kalau tidak salah, dia ini yang memelopori pengembangan instrumen yang namanya astrolab ya? Tepat, astrolab ini pada dasarnya adalah sebuah perangkat kalkulator analog kuno. Fungsinya untuk memetakan posisi bintang dan planet. Semacam alat navigasi? Betul. Dan sekali lagi, mereka tidak menemukan konsep mengamati bintang ini dari nol. Mereka mengambil teori astronomi Ptolemy dari Yunani. Lalu digabung dengan yang lain lagi? Iya, teori itu digabung dengan perhitungan matematis yang presisi dari India, lalu ditambah lagi dengan teknik rekayasa logam presisi tinggi dari bangsa Persia. Wah, 3 budaya digabung jadi satu alat. Hasil rekayasa silang dari 3 budaya ini bikin astrolabe mereka berfungsi layaknya GPS kuno. Alat ini memungkinkan kapal-kapal buat menavigasi lautan terbuka dengan akurasi yang revolusioner. GPS abad pertengahan yang terlahir dari perpaduan lintas budaya? Sungguh mencengangkan sih ini. Dan ini membuktikan sesuatu yang besar. Apa itu? Ini menegaskan bahwa tanpa adanya inovasi sintesis di tepi sungai Tigris waktu itu, Eropa nggak akan mungkin punya alat matematika dan navigasi yang memicu era eksplorasi dan renaissance berabad-abad kemudian. Jadi mereka ini fondasinya ya? Namun, sayangnya selalu ada kata namun yang mengiringi setiap kisah kejayaan sejarah. Ya, kejayaan jarang ada yang abadi. Kalau mereka punya kas negara yang melimpah ruah, inovasi teknologi yang gila-gilaan dan pada dasarnya mengendalikan rute intelektual dunia, kenapa peradaban ini nggak bertahan selamanya? Itu selalu jadi pertanyaan puncaknya. Penulis makalah ini mengalokasikan bagian khusus yang ngebahas masa disintegrasi. Masa keruntuhan ini terjadi dalam rentang waktu yang menyakitkan lamanya dari tahun 847 sampai kehancuran total di tahun 1258. Bagaimana negara sejenius ini bisa hancur berantakan? Disinilah letak ironi terbesar dari sebuah fokus yang terlalu intens pada satu aspek saja. Penurunan dinasti Abbasiyah itu nggak terjadi dalam semalam karena invasi tiba-tiba. Jadi ini pelapukan perlahan dari dalam ya? Betul. Ketika pusat kekuasaan di Baghdad terlalu asyik menikmati kemewahan ekonomi dan perdebatan intelektual di perpustakaan, generasi khalifah berikutnya mulai lengah. Lengah dalam hal apa? Mereka mulai enggan berurusan dengan hal yang kotor tapi sangat esensial untuk sebuah negara, yaitu pertahanan militer. Tunggu, biar saya pastikan saya paham. Maksud Anda mereka jadi terlalu nyaman secara intelektual sampai lupa gimana caranya bertarung? Tapi imperium sebesar itu kan butuh tentara buat jaga perbatasan. Apa yang terjadi sama militer mereka? Nah, alih-alih merekrut dan melatih pasukan dari kalangan warga negara mereka sendiri yang pasti lebih loyal, para pemimpin yang kaya raya ini milih jalan pintas. Jangan bilang mereka menyewa orang luar. Itulah yang mereka lakukan. Mereka mulai melakukan outsourcing untuk urusan pertahanan militer. Mereka menyewa kelompok-kelompok tentara bayaran, terutama dari bangsa Turki. Cuma buat jadi tentara garis depan? Bukan cuma garis depan, tapi sampai jadi pelindung istana dan khalifah itu sendiri. Wah, saya bisa lihat bencana lagi nunggu di ujung jalan ini. Kalau Anda serahin semua senjata dan kendali pertahanan kota ke kelompok tentara bayaran,
Pada titik tertentu, tentara bayaran itu pasti mikir dong. Pikiran yang sangat logis bagi orang yang memegang pedang. Iya kan? Mereka pasti lihat sekeliling dan bergumam, tunggu sebentar. Kami yang pegang senjata. Kenapa kami harus menerima perintah dari orang-orang sipil yang cuma baca buku di perpustakaan? Dan itulah tepatnya mekanisme keruntuhan politik mereka. Otoritas politik para khalifah menyusut perlahan, khalifah akhirnya cuma jadi simbol keagamaan semata. Sementara kekuasaan aslinya dipegang siapa? Kekuasaan militer dan administratifnya secara de facto diambil alih oleh faksi-faksi militer yang mereka sewa sendiri itu. Jadi bumerang ya ternyata. Sangat. Negara itu akhirnya terpecah belah ke dalam berbagai dinasti kecil dan kelompok militer lokal. Mereka saling memperebutkan kendali atas pajak dan sumber daya. Institusi pemerintahannya keropos total. Pada titik itu, negaranya udah jadi cangkang kosong aja dong. Cuma nunggu orang ngasih pukulan terakhir. Dan pukulan fatal itu akhirnya benar-benar datang pada tahun 1258 Masehi dalam bentuk invasi bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Wah, Mongol ini terkenal sangat brutal. Sangat. Bangsa Mongol mengepung Baghdad, menghancurkan kota itu sampai rata dengan tanah. Dan mereka dengan brutal menghabisi sisa-sisa terakhir dinasti Abbasiyah. Menyedihkan sekali. Bahkan ada catatan sejarah kelam yang melukiskan bagaimana jutaan buku dari Bait al-Hikmah itu dilemparkan begitu saja ke Sungai Tigris, jumlahnya begitu besar sampai air sungainya berubah warna. Berubah jadi hitam karena tinta ya? Hitam karena tinta para ilmuwan, tapi sekaligus merah karena darah penduduk kota yang dibantai. Ya ampun. Sungai Tigris, sungai yang sama yang dulunya membawa kekayaan buat mendanai masa keemasan sains mereka, akhirnya jadi saksi bisu kehancuran mereka. Sebuah akhir yang luar biasa tragis memang. Diskusi kita. Lalu apa arti dari semua ini? Kenapa Anda yang mendengarkan saat ini, di abad ke-21, harus peduli pada bagaimana sebuah dinasti kuno ngelola perpustakaan, lalu akhirnya hancur lebur? Karena kisah mereka ini memperlihatkan sebuah kontras yang luar biasa tentang apa yang benar-benar abadi di dunia ini. Kekuasaan jelas nggak abadi, kan? Tepat. Imperium politik, sehebat apapun kekuatan ekonominya, pada akhirnya itu sangat rapuh. Benteng batu yang kokoh dan pasukan militer yang besar, itu bisa dihancurkan cuma dalam hitungan hari. Lalu apa yang bertahan? Metode yang mereka ciptakan. Kemampuan untuk memahami ide-ide asing yang tersebar, lalu menyintesis sudut pandang yang berbeda itu untuk melahirkan inovasi baru. Itu adalah hal yang terus bertahan hidup melebihi keruntuhan kerajaan mereka. Ilmu pengetahuannya terus mengalir ya? Betul, Al-Jabar itu tidak ikut mati ketika Baghdad terbakar. Filosofi yang sudah disempurnakan oleh Bait al-Hikmah terus menyebar ke Eropa dan memicu kebangkitan ilmu pengetahuan modern yang kita nikmati saat ini. Nah, dan bagi Anda yang mendengarkan ini, Anda yang mungkin saat ini lagi berjuang menghadapi kelelahan mental atau menghadapi tsunami information overload setiap kali buka layar ponsel, itu adalah masalah modern yang sangat nyata. Sangat nyata, metode sintesis Abbasiyah inilah pelindung terbaik Anda. Kunci untuk jadi makhluk berpengetahuan sejati itu bukan tentang seberapa banyak informasi mentah yang bisa Anda kumpulkan di kepala. Kalau cuma ngumpulin data, komputer jauh lebih hebat dari kita. Tepat. Komputer bakal jadi pemikir terhebat di dunia kalau cuma soal data. Esensi utamanya adalah literasi lintas disiplin dan pemikiran kritis. Kemampuan buat ngambil fakta A dari pekerjaan Anda, menggabungkannya dengan wawasan B dari hobi Anda, dan menghasilkan ide penyelesaian masalah C yang benar-benar baru. Mengasimilasi informasi dan melihat benang merah kausalitasnya. Itulah yang pada akhirnya membedakan seorang penimbun informasi dari seorang inovator sejati. Sebuah kesimpulan yang luar biasa tajam. Dan sebagai penutup untuk penelusuran mendalam kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran yang cukup provokatif. Sesuatu buat Anda renungkan sembari Anda lanjut beraktivitas, setelah Anda mematikan audio ini. Mari kita dengarkan. Coba Anda bayangkan sejenak. Dulu, para pemimpin dinasti Abbasiyah ini harus mengerahkan sumber daya yang nilainya itu setara dengan anggaran satu negara utuh. Hanya untuk ilmu pengetahuan? Ya. Mereka harus mendanai utusan untuk menyeberangi lautan ganas, melintasi gurun pasir yang gak kenal ampun selama berbulan-bulan, hanya untuk bawa pulang satu gulungan perkamen hitungan astronomi dari Yunani atau setumpuk naskah kuno dari India. Dan semua itu ditebus dengan emas murni? Demi memajukan kapasitas otak umat manusia. Nah, coba bandingkan dengan hari ini. Pada detik Anda mendengarkan suara ini, Anda memiliki keajaiban mutlak berupa koneksi internet. Akses tanpa batas. Seluruh akumulasi pengetahuan umat manusia
yang pastinya ribuan kali lipat lebih besar dan lebih lengkap dari koleksi legendaris Bait Al-Hikmah, itu ada tepat di dalam saku celana Anda sekarang. Keajaiban itu cuma berjarak 1 sentuhan jari dari layar kaca Anda. Sebuah privilege yang luar biasa besar. Maka pertanyaannya untuk Anda hari ini adalah, apakah kita sedang menggunakan perpustakaan tak terbatas di tangan kita ini untuk menyintesis ide dan merajuk era keemasan peradaban pribadi kita sendiri? Atau sebaliknya, Atau kita justru membiarkan diri kita perlahan-lahan tenggelam, lumpuh di dalam kebisingan, dan hal-hal sepele yang ditawarkannya? sebuah pertanyaan penutup yang sangat menggugah pikiran. Terima kasih telah bergabung bersama kami untuk membedah sumber pengetahuan yang luar biasa ini. Kami sangat berharap diskusi kita ini berhasil memicu cara pandang baru bagi Anda semua. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.